Gempa dengan magnitudo 5,9 dan 6,2 yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat telah menelan puluhan korban jiwa, ratusan bangunan rusak. Apa yang menjadi penyebab gempa yang melanda Sulawesi Barat? Kami sudah terhubung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Dwi Korita, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Mas. Ya, waalaikumsalam Ibu Dwi Korita. Kalau kita cermati tadi pagi sempat terjadi gempa susulan dengan magnitudo 5,0. Ada berapa banyak sebetulnya gempa susulan yang sudah terjadi, Bu, dari hitungan BMKG? Dan apakah gempa dengan magnitudo 5,0 ini merupakan gempa yang dimaksudkan oleh BMKG kemarin harus diwaspadai? Baik, jadi dari monitoring kami, total ada 32 gempa sudah terjadi. Yang 2 kali, yang pertama adalah yang 5,9, yang pertama, kemudian yang besar adalah 6,2. Nah, yang 30 kali adalah gempa-gempa susulan. Dan pukul 8 tadi pagi kekuatannya 5,1. Itu belum yang kami maksudkan, karena dalam perhitungan gempa susulan ini untuk menuntaskan energi yang masih tersisa di dalam patahan tersebut yang bergerak, ini kurang lebih masih diperlukan kekuatan setara 6, kurang lebihnya 6,2, kurang lebihnya. Jadi kami memperhitungkan ini belum yang dimaksud tadi 6,2. Jadi masih tetap perlu adanya kewaspadaan. Demikian. Jadi main shock-nya itu kapan, Bu Dwi Korita? Kami tidak begitu mudah saat ini mengatakan yang main shock yang mana, karena proses pelepasan energi ini belum tuntas. Jadi main itu kan mestinya yang paling besar. Nah, kemarin 5,9 itu belum yang terbesar. Nah, saat ini yang terbesar 6,2. Jadi untuk sementara bisa dipandang yang 6,2 ini main shock. Tetapi informasi itu, energi itu belum tuntas, sehingga apa yang kami sampaikan ini belum pasti. Artinya lebih tepat untuk kondisi saat ini adalah tetap berjaga-jaga dengan adanya gempa susulan yang kurang lebih sama dengan kekuatan tanggal 15 yang lalu. Meskipun dengan berdoa agar yang saya sampaikan itu jangan terjadi. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, dari BMKG sendiri upaya-upaya yang dilakukan pada saat ini untuk kemudian sama-sama mengantisipasi, meningkatkan kewaspadaan adanya potensi gempa susulan dengan magnitudo yang lebih besar itu apa saja, Bu? Jadi skenario yang pertama magnitudonya kurang lebih sama. Baru kalau jadi kami ada 2 skenario. Skenario pertama magnitudonya kurang lebih 6,2. Skenario kedua, gempa yang magnitudonya 6,2 ini dapat men-trigger patahan lain, segmen lain yang berada di dekatnya, sehingga skenario kedua kekuatannya lebih besar, yang diperkirakan dapat mencapai 7 berdasarkan sejarah kegempaan yang ada di sana. Nah, baik skenario pertama dan kedua sama-sama harus tetap waspada adanya gempa susulan, namun tetap tenang. Yang dilakukan BMKG saat ini berupaya menenangkan masyarakat. Kami sudah sebagian merapat, kebetulan kantor BMKG ada di sana. Jadi kantor kami juga di sebelah kantor gubernur, sehingga kami ini sedang merapat ke lokasi untuk mendampingi warga agar mereka lebih tenang. Jadi kami hadir bersama di sana, ya merasakan goyangan bersama dan terus melakukan monitoring agar lebih memperoleh kepastian. Nah, sehingga dapat memperkirakan gempa-gempa susulan ini akan berakhir sampai kapan, itu penting diketahui untuk
upaya penanganan lanjut. Jadi berapa lama harus ada dalam pengungsian dan sebagainya, itu membutuhkan informasi kira-kira kondisi bahaya ini sampai kapan. Dan itu sedang kami hitung dengan menambah peralatan yang sudah ada, kami tambah agar lebih presisi berada di pusat gempa. Kalau peralatan yang ada saat ini ada jarak dari pusat gempa. Jadi itu yang kami lakukan, melakukan survei, melakukan sosialisasi pendampingan, dan mengkomunikasikan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menenangkan dan menentukan langkah-langkah lanjut. Baik, jangka waktunya juga belum ada Bu ya, ini kewaspadaan sampai kapan terkait dengan gempa susulan ini? Berdasarkan perhitungan magnitudo gempa-gempa yang sudah terjadi dan gempa-gempa susulan dan estimasi energi, untuk data sampai hari ini kami memprediksi kurang lebih beberapa minggu hingga kurang lebih, ini bisa salah ya, tapi paling tidak beberapa minggu hingga beberapa bulan, demikian. Semoga lebih cepat, tapi dengan bertambahnya data yang kami kumpulkan akan lebih pasti nantinya. Jadi kita siap saja beberapa minggu hingga beberapa bulan. Baik, komunikasi dengan pemerintah daerah sudah seperti apa Bu Dwi Korita? Apakah informasi kewaspadaan akan adanya gempa susulan ini sudah terkomunikasi dengan baik? Kami mencoba berkomunikasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, tim kami sejak kemarin, ya. Dan saya insya Allah siang ini akan mencoba berkomunikasi dengan Bapak Gubernur ataupun Bapak Bupati. Kebetulan kantor BMKG ada di sebelah kantor Gubernur. Poinnya adalah kami mendampingi dan memberikan informasi-informasi agar pemerintah daerah bisa lebih yakin dengan apa yang dilakukan. Oke, baik. Bu Dwi Korita, kita bergeser sedikit mengenai kondisi bencana di wilayah lain. Bu Dwi Korita, ini kondisi banjir di Kalimantan Selatan, Bu. Ini kondisi cuaca di sana akan seperti apa? Dan apakah potensi banjir ini masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan? Benar sekali, Bapak. Jadi sesuai dengan prediksi kami, potensi cuaca ekstrim atau hujan dengan curah hujan tinggi bahkan ekstrim masih terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, dan puncaknya adalah mulai Januari ini hingga Februari. Terutama untuk wilayah-wilayah ini sebenarnya fenomenanya ada beberapa macam, Mas. Jadi tidak hanya La Nina, tetapi seperti rutin adalah fenomena angin monsun dari Asia yang mengakibatkan curah hujan juga meningkat dan diperkuat dengan La Nina plus diperkuat dengan Madden-Julian Oscillation, yaitu kiriman awan-awan hujan dari Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia plus fenomena lokal, sehingga yang berpotensi mengalami banjir ini masih di berbagai wilayah, termasuk terutama kalau yang terkait La Nina itu Indonesia Tengah dan Timur, dan terkait monsun ataupun MGO bisa terjadi di Jawa ataupun Sumatera. Poinnya ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari segi cuaca hampir merata, kurang lebih secara umum merata, itu dari segi cuaca. Tetapi mana yang akan banjir duluan, itu dipengaruhi dengan tata guna lahan, dipengaruhi dengan pengelolaan lingkungan. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, ada kemudian saran ataupun imbauan dari BMKG, Bu, terkait dengan bencana yang ada di Kalimantan Selatan, di mana di sana kondisi banjir cukup tinggi ketinggiannya. Strategi yang kemudian sebaiknya dijalankan oleh pemerintah setempat di sana dalam penanganan banjir itu seperti apa, Pak? Jadi begini, kami mohon karena di bulan Januari Februari ini peluang banjir masih ada, sehingga
sudah dalam kondisi darurat semacam ini, mohon agar sedapat mungkin tidak ada warga masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai atau di dekat sungai, karena sewaktu-waktu masih bisa terjadi banjir. Dan tentunya upayanya adalah mengatur tata air itu sedapat mungkin, saluran-saluran jalannya air itu jangan ada yang mandek, jangan ada yang tersumbat. Nah, kalau ada genangan agar segera dikeringkan. Jadi untuk kondisi saat ini terutama melindungi warga, jauhkan dari lokasi-lokasi yang dekat dengan badan air ataupun biasanya yang dikhawatirkan juga banjir bandang. Banjir bandang itu tidak harus ada hujan, namun tiba-tiba langsung banjir dengan cepat. Nah, karena yang hujan terjadinya di atas, di hulu, jauh dari lokasi yang terkena banjir. Nah, sehingga kami juga menghimbau agar diwaspadai bagi masyarakat yang tinggal di kaki lereng atau kaki gunung yang di situ mengalir sungai. Artinya sungai itu bisa sewaktu-waktu tanpa menunggu hujan, langsung seketika terjadi banjir dan menyapu, kekuatannya lebih tinggi daripada banjir biasa. Nah, jadi itu yang mohon diwaspadai. Tentunya PUPR terus memonitor tinggi muka air di dam, waduk ini, artinya pemerintah daerah dan balai wilayah sungai yang ada di sana. Nah, kami terus menyampaikan perakiraan dan peringatan dini cuaca ekstrim 3 hari sebelum kejadian sampai 3 jam sebelum kejadian. Jadi mohon untuk terus dimonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Baik. Potensi bencana yang mungkin saja terjadi beberapa bulan ke depan di wilayah-wilayah lain yang saat ini sedang terjadi bencana apa saja, Bu Dwi Korita? Terutama tugas kami di ranah meteorologi, klimatologi, dan gempa serta tsunami. Nah, sekali lagi kalau bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan longsor, ini masih berpotensi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama kalau longsor ada pada lereng-lereng gunung atau pegunungan ataupun lereng-lereng lembah sungai, ya baik di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku bisa mengalami itu. Demikian juga banjir dan banjir bandang. Nah, sehingga perlu diwaspadai untuk hampir semua warga masyarakat, dan untuk gempa bumi ini juga masih berpotensi untuk aktif kembali beberapa patahan-patahan aktif di wilayah Indonesia. Karena kita ini memiliki lebih dari 200 patahan-patahan aktif yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Sehingga kemungkinan akan dapat bergerak kembali sebagai gempa. Sehingga kami menghimbau untuk tetap tenang, tetapi tahu apa yang harus dilakukan saat ada goyangan gempa, tahu harus dilakukan saat ada peringatan dini cuaca ekstrim, yaitu penyelamatan diri, mencari tempat yang aman. Kalau itu dari banjir, ya jangan dekat dengan sungai. Kalau itu gempa, jangan dekat dengan bangunan. Kalau itu longsor, jangan dekat dengan lereng. Demikian. Baik. Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih telah bergabung bersama kami langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita.